ramai-ramai, kata Nabi, rahmat tidak turun. Kenapa rahmat tak turun? Karena ada di antara kalian yang memutuskan tali silaturahim, malaikat rahmat tak mau turun. Kalau di rumah ada orang memutus tali silaturahim, rahmat tak mau masuk ke rumah. Kalau ada orang memutus tali silaturahim di kantor, rahmat tidak turun ke kantor. Kalau ada di tanah lapang ini orang yang memutus tali silaturahim, maka rahmat tak jadi turun kemari. Mudah-mudahan semua yang hadir ini tak ada yang memutuskan tali silaturahim. Amin. Sakit kalian tipu Pak Ustaz. Apa rupanya kata dia? Dibilangnya aku miskin susah melarat. Kalau sakit hati, tunjukkan berprestasi, tunjukkan bahwa kita hebat. Kehebatan bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata yang menyakitkan hati itu justru bisa menjadi motivasi. Betul? Apanya yang betul? Saya waktu mau ke Mesir, Bapak Ibu, apa kata orang waktu saya mau ke Mesir? Somad itu tidak akan lulus ke Mesir. Bukan enak ikut tes ke Mesir. Begitu kasar cakap orang, saya tidak marah, saya tidak balas, saya usahakan supaya lulus. Setelah lulus, saya 2 bulan pelatihan bahasa Arab di Jakarta. Sampai di Jakarta, apa kata orang? Betul kan? Somad sekarang di Jakarta, malu dia balik ke kampung. Berangkat saya ke Mesir, apa kata orang? Takkan selesai dia di Mesir. Bukan enak, bukan mudah, bukan senang belajar di Al-Azhar Kairo itu. Takkan tamat Somad itu pulang. Buktinya pulang saya. Berangkat tahun 98, kurang 2002. 4 tahun saya pulang. 4 tahun selesai pulang ke kampung. Apa kata orang kampung? Cepat kali kau pulang. Orang kampung kami 10 tahun baru pulang. Kau baru 4 tahun kau pulang. Jangan-jangan kau DO. Mana ijazah kau? Saya tunjukkan ijazah saya. Besar ijazahnya, hampir setengah pintu. Ijazah Al-Azhar. Ini ijazah saya. Ditengok-tengoknya, rupanya dia tak pula bisa baca bahasa Arab. Apapun yang kita lakukan ini ada saja salahnya di mata manusia. Maka jangan ikut cakap orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang penting benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata para ulama, jalankan. Siap. Nampaknya belum sarapan jamaah. Kenapa Ustaz Somad ini menggelegar suaranya? Dikasih Pak Bupati lah pula tadi nasi lemak pakai telur ayam agak pedas sambal tusuk. Jadi menggelegar dari dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sudah sarapan semua? Masya Allah, panas-panas tak apa-apa. Ini anggap saja latihan geladi padang mahsyar. Nanti di akhirat lebih panas lagi daripada ini. Dan di antara yang mendapatkan naungannya adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Ini yang datang ini semuanya berkasih sayang karena Allah. Betul. Ceramah saya kan sudah selalu Bapak Ibu dengarkan. Betul. Maka yang datang pagi ini mau menengok macam mana bentuk Ustaz Abdul Somad itu. Selama ini dia yang menghabiskan paket 4 giga ini. Mau ku tengok bentuk rupanya dulu. Pasti tengoknya Masya Allah hitam rupanya. Saya bukan hitam, kacamata ibu hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, berbagai macam suku, bangsa dan agama, multi partai, warna-warni, tapi kita semua mesti sadar kita akan mati menghadap Allah dan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu mati, bapak-bapak lebih cepat. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Apalah gunanya hidup ini kalau tidak pernah dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kebetulan Abdul Somad bicara di depan orang ramai, khutbah Jumat, pengajian di kantor, tabligh akbar di tanah lapang. Selama manusia masih mau mendengar, masih mau berkumpul, saya tidak akan pernah berhenti berbicara. Kalau dihadang tidak boleh pengajian, saya akan bicara di rumah sendiri, pakai handphone berdua saja. Hai guys,
dimanapun berada, marilah kita senantiasa menjaga kebinekaan, kebangsaan, siap jaga Padang Lawas, siap jaga Sumatera Utara, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan tidak pernah berhenti menggoda. Maka jangan berharap kalau kita diam kebenaran akan menang. Sesungguhnya kebenaran tidak pernah kalah, kebatilan tidak pernah menang. Yang jadi masalah, orang yang benar diam, orang yang batil bicara, orang yang betul diam, orang yang batil ngomong. Saking banyaknya orang batil ngomong, orang yang betul merasa batil, yang batil merasa betul, yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang betul diam, orang yang batil bicara. Maka speak up, bicaralah. Parlemen, bicaralah, membicarakan yang benar-benar. Mudah-mudahan kita tidak pernah takut menyuarakan kebenaran. Betul? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Boleh saya jalan-jalan sama anak Pak Haji sebentar? Boleh apa boleh? Selangkah kau langkahkan kaki dari rumah ini, selangkah juga aku masuk neraka. Sekali tidak. Kalau memang kau jantan, jangan kau membawa bunga mawar. Kalau memang kau jantan, kau bawa mahar. Boleh untuk update status besok pagi. Kalau memang kau jantan, jangan bawa bunga mawar. Kalau memang kau jantan, kau bawa mahar. Amin. Betapa senangnya Pak Haji menikahkan anak gadisnya. Ku nikahkan engkau dengan anakku, dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman. Indah apa tak indah? Di hari yang sakral, hari yang suci, seorang bapak menikahkan anaknya. Tapi apa mau dikata, di hari itulah si bapak itu mengamuk, darah tingginya naik, jantung koronernya naik ke ubun-ubun marah. Ku nikahkan engkau dengan kerjaan, kau datang kemarin lagi untuk bijakkan aja kepala kau. Gara-gara apa? MBA, married by accident. Ketawa pula anak-anak ini, paham aja kalian. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita ini semua. Anak-anakku sekalian, kalian yang masih sekolah serius saja belajar. Nanti ada di antara kalian ini yang jadi bupati Padang Lawas, ada di antara kalian yang jadi gubernur Sumatera Utara, ada di antara kalian yang akan jadi DPRD Kabupaten Kota, DPR RI, ada di antara kalian ini yang jadi dokter spesialis, ada di antara kalian ini jadi polisi, ada di antara kalian ini jadi hakim, jadi jaksa. Kalian akan melanjutkan perjuangan agama Allah. Allahu Akbar. Kalau ada tabligh akbar ramai malam, maklum. Kenapa ramai? Malam dingin. Kalau ada tabligh akbar di dalam masjid ramai, maklum. Kenapa? Ramai di dalam masjid. Kalau ada tabligh akbar di dalam gedung, biasa. Tapi tabligh akbar 9 pagi di tanah lapang, panas terik, bisa ramai. Ini adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad disediakan pentas, tempatnya tinggi, pakai tenda, pakai kipas angin, pakai karpet. Tapi ada saudaraku yang duduk di bawah, tak pakai pentas, tak pakai tenda, tak pakai karpet, duduk beralaskan tanah, beralaskan rumput, basah pula rumput itu. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan pula? Ilaha illallah. Begitulah bersihnya hati jamaah ini, Masya Allah. Kadang hidup ini nampak kita orang enak, betul. Enak loh Ustaz Somad itu ya, dia tinggi di atas pentas. Tahu kalian rasanya macam mana di atas pentas? Tahu? Basah. Nanti habis acara ini naiklah ke atas. Basah ini pentas ini.
Makanya saya tak terlalu lama nanti sini, takut masuk angin. Bercanda. Insya Allah berkat doa orang soleh-soleh ini sehat walafiat kita semua. Saya 2 hari ini full ceramah. Ini hari yang ketiga. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. 4 hari saya ke Sumatera Utara berturut-turut. Jumat, Sabtu, Ahad. 1 hari 3 kali pengajian. Pagi, siang, malam. Macam makan obat. Kenapa Ustaz Somad sehat walafiat? Apa yang Ustaz minum? Teh manis. Apa yang Ustaz makan? Nasi lemak. Apa yang membuat Ustaz sehat? Karena orang Padang Lawas mendoakan saya. Semua orang umat Nabi Muhammad SAW yang ramai, yang soleh, yang sehat, yang soleh mendoakan saya tadi malam. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad ya Allah, sampai acara kami di Padang Lawas ya Allah. Setelah itu terserahlah ya Allah. Malam tadi berangkat kami dari Padang Masar apa Padang Sedepuan? Berangkat kami dari Padang Sedepuan jam 10.30. Terbuka mata saya di mobil, ada apa? Pohon tumbang. Lanjutkan lagi perjalanan, ada apa? Tiang listrik tumbang. Tapi berkat doa Bapak Ibu, saya pikir batal pengajian hari ini. Rupanya sampai juga. Terpaksa kami menginap tadi malam di Gunung Tua. Akhirnya sampai pagi ini di Padang Lawas, berjumpa, bertatap muka, bisa dalam keadaan sehat walafiat. Saya pun berjalan. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad berceramah, hari ini berjalan di karpet merah. Berjalanlah saya tadi, macam pejabat-pejabat kurasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan orang Padang Lawas, dijadikan Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solihah, diberikan Allah rezeki yang berlimpah, masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya semangat hari ini, kenapa? Saya tengok anak-anak muda yang luar biasa. Seandainya di depan saya ini orang tua semua, semangat, tak semangat. Seandainya di depan saya ini orang-orang tua, maka saya hari ini tak menggelegar. Saya paling ceramahnya, marilah kita banyak berzikir menghadapi sakaratul maut. Tapi karena yang di hadapan saya ini anak-anak muda, godaannya luar biasa. Kita hitung sama-sama. Ganja, narkoba, zina, LGBT, medsos, Instagram, Telegram, kilogram, TV, parabola, aliran sesat, sekuler, liberal, ateis, agnostik, komunis, merusak kepala anak kita. Siapa yang bisa menjaganya? Yang bisa menjaganya adalah DPR. Dengan apa? Perda, peraturan daerah. Tidak boleh mabuk. Ustaz berceramah di masjid, jangan minum khamar, jangan pakai narkoba, jangan mabuk. Tapi orang di parlemen bisa buatkan peraturannya. Kalau di pusat undang-undangnya, kalau DPR keluarkan perdanya. Kalau DPR tidak mau mengeluarkan perda, bupati mengeluarkan perbuk, peraturan bupati. Ketika masih ada kekuasaan, ada jabatan, tanda tangan masih laku, pakai menolong agama Allah. Setuju? Jangan nanti udah pensiun barulah mana yang bisa kembali. Ustaz Somad, saya mau menolong agama Allah. Bapak sekarang bupati? Tidak. Kapolres? Tidak. DPRD? Tidak. DPR RI? Tidak. Lalu Bapak sekarang apa? Di rumah aja. Banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Innal insana lafi rugi semuanya. Ibu rugi, bapak rugi, pejabat rugi, alim ulama rugi. Ustaz Somad tidak, katanya.
Kenapa dibilangnya Ustaz Somad tidak rugi? Kenapa anak kecil di Padang Lawas tahu Abdul Somad tidak rugi? Karena Abdul Somad mengamalkan 4. Pertama, illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihati. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi. Yang keempat, wa tawasau bis. Selama kau lakukan yang 4, maka kau tidak rugi. Walaupun kata orang kau rugi, kau miskin, kau susah, kau melarat, kau sakit, kau rakyat jelata, kau tak punya apa-apa, itu cakap manusia. Tapi di hadapan Allah engkau lebih mulia. Yang penting ini cakap orang apa kata Allah. La haula wala quwata. Sebenarnya kita tak punya daya, tak punya apa-apa, tak punya kuasa. Kalau ibu punya duit, milik Allah. Kalau bapak punya harta, milik Allah. Kebun sawit sejauh mata memandang. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sawit? Itu pokok sawit. Kaya-kaya orang Padang Lawas, betul? Tak mengaku pula dia. Memang orang kaya ini tawaduk, rendah hati memang dia. Tak mau dia mengaku, padahal kaya raya, gedungnya mewah, cantik dan indah, tenda-tendanya Masya Allah. Yang saya herankan, kenapa lah tenda ini cuma kiri kanan aja ya? Ini nanti pas hari ulang tahun Padang Lawas baru dipasang tenda-tenda semua insya Allah. Amin. Payung-payung Masya Allah, tabarakallah. Siapa tadi yang ceramah? Ustadz Somad. Apa yang disampaikannya? Yang pertama silaturahim. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, yang terakhir yang disampaikannya adalah mimda tema taya bawati. Siap tambuk tali silaturahim. Sakit kali hatiku Pak Ustadz. Cara menghilangkan sakit hati mau saya ajarkan? Mau ku ajarkan? Bayangkan mukanya. Udah terbayang mukanya? Nah, doakan dia, ya Allah panjangkan umurnya. Udah. Kalau hati kita bersih, doanya tulus. Tapi kalau hati kita masih dengki, sakit hati, dia gigi kita rapat. Ya Allah, matikanlah dia cepat. Kalau bisa jalan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan ini. Jangan doakan yang jelek-jelek. Kenapa? Karena ketika kita doakan saudara kita, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mislu. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Siap mendoakan yang baik-baik? Sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah, sama-sama kerja, tiba-tiba jodoh dia duluan dapat. Apa tak sakit hati kita menengok dia duduk di pelaminan, meskinya aku yang di sana. Sakit hati kita di dalam, betul. Aku kena segan sama ustaz-ustaznya aja. Kalau tak ada ketua MUI udah aku nyanyikan 3 album udah. Sakit hati kita, tak bisa mendoakan. Naik ke pelaminan, kalau ada kawan kita nikah lebih dulu, kita doakan apa tidak? Doakan, naik ke atas pentas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan jawab yang tidak-tidak. Ini kadang orang kalau sudah sakit hati, kau kan sama-sama dia. Iya. Sama-sama kuliah sama dia. Iya. Sama satu sekolah sama dia. Iya. Umur kalian sama. Betul. Kenapa dia lebih dulu nikah? Yalah, dia pakai pelet. Kenapa kita suud? Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saudara-saudara kita yang rumahnya besar. Mudah-mudahan di rumah besar itu dia tahajud malam. Tak setuju orang ini nampaknya. Saudara kita yang punya mobil, mudah-mudahan dengan mobilnya itu dia membawa sholat berjamaah ke masjid. Amin. Doakan yang baik-baik, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semua insya Allah. Amin. Baju yang saya pakai ini baru pertama kali saya pakai di Padang Lawas. Mereknya Casio, Casio orang. Cemana rasanya pakai baju baru nih Pak Ustaz? Panas.
Jadi mohon maaf saya gulung baju ini karena panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang pernah hidup tapi tak pernah mengajak orang lain berbuat baik dan melarang nahi mungkar. Ibu bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Kami ini kan oma-oma Pak Ustadz, kami ini bukan ustazah, kami ini bukan profesor, kami ini bukan ketua MUI, kami ini bukan anggota DPR, kami ini ibu rumah tangga. Ibu bisa melakukan amar ma'ruf. Sembayang bang, malaikat maut udah dekat bang. Bisa apa tak bisa? Sambil nyanyi ibu pagi-pagi, walaupun hidup kalau tak sembahyang apa gunanya. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat segera sholat, dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau sudah kita doakan ramai-ramai tak juga terbuka pintu hatinya, dibukakan Allah pintu liang lahat. Saya mancing, tengoklah sayangnya mereka kepada Bapak. Tak ada satupun di antara mereka mengatakan amin. Walaupun mungkin mulutnya kasar, walaupun mungkin cakapnya keras, tapi mereka sayang dengan Bapak. Betul Bu? Tapi kalau Bapak meninggal mau mereka ikut, mau Bu? Apalagi Bapak, Bapak sangat bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada di antara Bapak punya istri tak menutup aurat, rambutnya terbuka, nama jilbabnya pasrah tapi tak rela, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibonceng laki-laki, Pak Haji, Pak Haji, ya anak Pak Haji ku tengok dibonceng orang, ya biarkan aja lah. Kalau ada laki-laki model begitu, walaupun rajin sholat tahajud, walaupun khatam Quran, sebelah kakinya masuk surga, sebelah lagi masuk neraka, karena dia punya istri, dia punya anak, dia diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kamu akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu menjadi istri yang solihah, Bapak menjadi suami yang baik-baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini semua akan mati menghadap Allah. Tahun 2050, sekarang 2022, tahun 2050, apakah masih ada tabligh akbar di sini? Tabligh akbar masih ada di sini. Siapa yang ceramah? Abdul Somad. Bapak Ibu meninggal semua. Tapi tabligh akbar masih ada. Siapa yang akan jadi ketua panitia? Nih anak-anak muda. Siapa yang akan jadi bupatinya? Nih anak-anak muda. Siapa yang akan jadi kapolresnya? Nih anak muda. Lalu kami Pak Ustadz, kata yang perempuan, kalian Dharma Wanita penggerak PKK. Maka siapkanlah bupati, wali kota, gubernur, calon-calon pemimpin masa depan sebelum kita mati menghadap Allah. Siap? Ini banyak orang kalau sudah mau pensiun persiapannya luar biasa. Saya sudah menanam kebun sawit, saya sudah menanam kebun karet, saya sudah membangun kos-kosan. Untuk apa? Persiapan pensiun Pak Ustadz. Dia tak tahu malaikat maut datang sebelum pensiun. Yang penting kita siapkan apa yang kita siapkan sesudah mati nanti. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak babinsa, bapak-bapak babin kamtibmas, bapak-bapak jaksa, bapak-bapak hakim, dengan kekuasaan kalian, dengan palu kalian, siapkan persiapan setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Presiden Republik Indonesia yang pertama, siapa namanya? Presiden Insinyur Soekarno-Hatta. Masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, tapi amalnya tetap mengalir sampai sekarang. Betul? Amal apa?
Dia membangun masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Kemerdekaan, bahasa Arabnya Masjid Istiqlal. Bangga tak punya Masjid Istiqlal? Datang Presiden Obama menengok Masjid Istiqlal macam menengok kucing Anggora. Bangganya kita menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi apapun, bangun masjid, bangun sekolah, tahfiz Quran. Kalau belum bisa membangun sendiri, pesantren-pesantren yang ada itu dibantu dengan APBD, dengan insentif, dengan apapun yang bisa. Tapi hati-hati juga ditangkap KPK. Lihat payung hukumnya, hibah boleh apa tak boleh. Jangan karena ingin berniat amal soleh lalu menjadi temuan. Kita ingin dunianya dapat, akhiratnya dapat. Orang yang paling rugi pernah punya jabatan, pernah punya kekuasaan, tapi tak dipakai untuk menolong agama Allah. Betul? Pakai untuk menolong agama Allah, supaya nanti waktu kita mati ada yang mengalir sebagai amal jariah. Kami tak bupati Pak Ustaz, kami tak kajari Pak Ustaz, kami bukan hakim Pak Ustaz, kami bukan pengacara Pak Ustaz, kami ibu rumah tangga Pak Ustaz. Ibu rumah tangga dapat amal jariah. Betul? Apa amal jariah ibu? Anak ibu itu yang jadi amal jariah. Nih anak ibu akan bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didik anak, masukkan ke pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren? Masukkan ke pesantren Ustaz Fauzan. Ustaz ini KKN ini, kawan dia di endorse-nya. Nanti yang lain-lain kita buatkan videonya. Anak Anda mau selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, daftarkan segera ke pesantren berikut ini. Jangan terlambat, kuota terbatas. Orang tua saya di Riau, saya di pesantren dengan Ustadz Fauzan Darul Arafah, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perjalanan 12 jam, naik Sampagul sampai Begoyang Pinggul. Goncang jalan, bukan naik pesawat. Sampai di Deli Serdang 15 jam dari Pelelawan Riau. Di pesantren berapa lama orang tua menjenguk? Setahun sekali baru dijenguk orang tua. Pindah ke Mesir 4 tahun tak balik kampung. Pindah ke Maroko 2 tahun tak balik kampung. Kenapa? Tiket mahal. Maka adik-adikku yang ada di pesantren, ibu-ibu yang anaknya di pesantren, ibu tahan-tahankan berpisah, ibu kuat-kuatkan hati. Kalau menjenguk anak di pesantren, jangan dengan tetesan air mata. Siap ibu? Jangan ibu menangis. Ini ibu ini menangis, alamak. Jangan menangis. Kuat-kuatkan kau di pesantren, nah. Kuat-kuatkan kau di pesantren, nah. Ustadz Somad tuh dulu 4 tahun tak jumpa emaknya. Kau baru 4 hari udah mata kau musar macam bakso menangis. Mudah-mudahan anak ini semua menjadi anak-anak yang soleh, insyaallah. Apakah Pak Polisi bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Gimana caranya? Ada orang laga ayam main judi. Terbayang orang laga ayam? Ada orang main gaplek, main judi taruhan pakai duit. Ada orang main judi. Abdul Somad yang melarang, ceramah dia, jangan main judi, jangan main judi. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi. Abdul Somad nahi mungkarnya dengan ceramah. Tapi Pak Polisi tak perlu pakai ceramah, tak perlu tablik akbar, tak perlu pakai dalil, cukup dicabutnya aja pistol. Main judi kalian, main, kuletupkan otak kalian. Selagi pistol itu masih ada, pakai untuk nahi mungkar. Setuju? Siapa di antara adik-adik ini yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Mantap, mudah-mudahan kalian lulus nanti insyaallah. Amin. Tapi kalau kalian lulus, pakai untuk nahi mungkar. Kenapa?
Karena ada orang sekarang berpemahaman yang menjudikan aku, duitnya duit aku, yang pakai narkoba kan aku, yang isap ganja kan aku, yang isapkan aku, yang mabukkan aku, yang sakaukan aku. Apa urusan kau? Memang yang mabuk kau, memang yang sakau kau. Tapi kalau gempa bumi dia datang, rumah aku hancur juga, bodoh. Betul. Rupanya kalau datang tsunami, kalau batuk-batuk gunung itu, kalau bergoncang bumi ini, apakah yang hancur rumah orang yang jahat saja? Yang baik-baik ini pun kena juga semua, betul? Maka kita jaga negeri ini, kita jaga Padang Lawas, kita jaga Sumatera Utara, kita jaga Indonesia dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ibu, selama ibu masih mau merepet, kau mau kemana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, mana kunci motor, mana duit, selama ibu masih mau merepet, maka dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah diam, pulang-pulang berbadan dua, hancur dunia persilatan. Insya Allah kita ini akan aman. Polisi dengan pistolnya, tentara, Babinsa, Babin Kamtipmas, DPRD, DPR RI, mereka disebut dengan parlemen. Parle dari bahasa Prancis, parle, bicara. Parle artinya bicara. Anggota DPR dia mesti bicara di parlemen, menyuarakan rakyat, membela masyarakat. Anggota DPR yang tidak parle, yang tidak bicara, maka dia makan gaji haram, makan duit haram. Betul. Beberapa hari ini kita tunggu, belum selesai, tunggu, jangan tepuk tangan dulu. Beberapa hari ini kita membaca berita Bapak Iskan Kolbalubes begitu beraninya bicara di parlemen, bicara di DPR, DPR RI, melantang dia bicara. Bangga orang dari Padang Lawas, betul? Nanti kalau saya ditanya orang, kenal Ustaz Somad dengan Ustaz Iskan Kolbalubes? Oh, ala kita. Dia lubis, saya batubara, saya bilang. Tapi Ustaz kan di Riau, dia kan di Padang Lawas. Iya, tapi nggak jauh-jauh kali, dekat-dekat. Mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk menyuarakan suara rakyat, insya Allah. Amin. Tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, tidak perlu tabligh akbar. Suarakan di parlemen, suarakan di DPR RI, suarakan di DPRD, suarakan. Inilah namanya jihad konstitusi. Kita tidak negara Islam, kita tidak tinggal di kesultanan, kita tidak tinggal di kerajaan, kita tinggal di negara demokrasi. Di dunia demokrasi, suara yang paling banyak suara Tuhan. Siapa yang paling banyak, itulah yang benar. Ada anggota dewan 50 orang. Berapa anggotanya? 50 orang. Mau dikeluarkan peraturan tentang LGBT. Bapak ibu suka dengan LGBT? Mau anaknya LGBT? Tiba-tiba mau dikeluarkan peraturan boleh LGBT buat acara terbuka, diadakan voting. 50 anggota dewan diadakan voting. 26 setuju, 24 tak setuju. Yang mana yang menang? Yang setuju. Jangan heran nanti datang laki-laki, badannya berotot, kumisnya melintang, tapi melambai. Kemana? Maka mesti memilih orang yang benar. Orang benar, pilih orang benar, supaya dia duduk di parlemen memperjuangkan kebenaran. Setuju? Takbir.